Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Tahun 1599 M, duel berdarah, Cornelis de Houtman melawan Laksamana wanita. Tahun 1599 M, duel berdarah, Cornelis de Houtman melawan Laksamana wanita. Malahayati adalah salah satu tokoh perempuan paling luar biasa dalam sejarah Nusantara, terkhusus Aceh. Namanya melekat erat dengan keberanian dan kecerdikannya sebagai pemimpin militer dari Kesultanan Aceh. Di masanya, ia memegang jabatan tertinggi sebagai seorang laksamana, menjadikannya perempuan pertama di Nusantara yang menduduki posisi tersebut. Sosok Malahayati tidak hanya dikenal sebagai pelindung wilayah Aceh saja, tetapi juga sebagai simbol perjuangan melawan kolonialisme Eropa yang berusaha mendominasi perdagangan dan kekayaan Nusantara. Malahayati lahir pada tahun 1550 Masehi di Aceh Besar. Ayahnya merupakan seorang laksamana terkemuka pada masanya bernama Mahmud Syah, kakeknya bernama Sultan Salahuddin Syah, yang merupakan keturunan dari Sultan Ibrahim Mugayat Syah, pendiri Kesultanan Aceh. Semasa hidupnya, ia mengasah kemampuan militernya dengan menempuh pendidikan tinggi di Ma'had Baitul Maqdis, sebuah lembaga pendidikan militer bergengsi yang telah melahirkan para perwira pemberani dan hebat yang terletak di Kutaraja, pusat pemerintahan Kesultanan Aceh. Setelah lulus, dengan predikat terbaik Malahayati menunjukkan kehebatannya dengan menjabat sebagai Kepala Pengamanan Samudra, sebuah posisi yang diperolehnya berkat keberhasilannya mengalahkan para perompak yang kerap mengancam nelayan di perairan Aceh. Wilayah pengamanannya mencakup Selat Malaka hingga wilayah Samudera Hindia, sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang komandan. Karirnya terus berkembang hingga ia diangkat menjadi Komandan Protokol Kerajaan Aceh yang mengharuskannya mengelola seluruh kegiatan Baginda Sultan Alauddin Riayat Syah. Jabatan ini ia dapatkan ketika Sultan menghadapi krisis kepercayaan terhadap para pejabat istana, termasuk keluarganya sendiri. Pada suatu ketika, terjadi pertempuran besar di Teluk Haru melawan armada Portugis, yang berakhir dengan kemenangan gemilang bagi Kesultanan Aceh. Namun, kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan ribuan nyawa manusia, termasuk Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, Panglima Besar Angkatan Laut Selat Malaka sekaligus suami tercinta Malahayati. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas jasanya, Sultan Aceh memberhentikan Malahayati dari jabatannya sebagai Komandan Protokol Kerajaan kemudian mengangkatnya menjadi Panglima Selat Malaka, menggantikan posisi suaminya untuk mengamankan dan melindungi jalur strategis. Dalam masa-masa duka akibat kehilangan orang tersayangnya, Malahayati berhasil bangkit dengan semangat yang luar biasa. Ia menghadap Sultan untuk meminta izin membentuk pasukan yang bernama Inong Bale, sebuah pasukan yang terdiri dari para janda prajurit yang gugur di medan perang sebelumnya. Melalui pasukan ini, Malahayati memberi para janda kesempatan untuk menuntut balas atas kematian suami mereka sekaligus membela kehormatan dan kemerdekaan tanah kelahiran mereka. Pada akhir abad ke-16, Nusantara mulai menarik perhatian bangsa Eropa selain Portugis, yaitu Belanda. Salah satu ekspedisi pertama Belanda dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1599 Masehi, ketika dua kapal Belanda yang dipimpin oleh dua bersaudara, Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman, berlabuh di perairan Aceh. Kedatangan Belanda ini pada awalnya mendapatkan sambutan yang baik dari pihak Kesultanan Aceh. Namun, seiring berjalannya waktu, perilaku mereka mulai menimbulkan masalah. Para pedagang Aceh mengeluhkan tindakan kasar orang-orang Belanda yang memaksa mereka menjual barang dagangan dengan harga murah. Jika pedagang menolak, mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Belum lagi perilaku tak senonoh mereka kepada para perempuan Aceh, menambah citra buruk mereka bagi Kesultanan Aceh. Berita ini kemudian sampai ke telinga Malahayati. Sebagai seorang pemimpin yang tegas dan tidak mentoleransi ketidakadilan, ia segera mengambil tindakan.
Malahayati memimpin perlawanan terhadap rombongan Belanda tersebut pada tanggal 11 September tahun 1599 Masehi. Dalam pertempuran sengit di geladak kapal, Laksamana Malahayati berhadapan langsung dengan Cornelis de Houtman dalam sebuah duel yang menentukan. Dengan keahlian militernya yang luar biasa dan keberanian yang tak tergoyahkan, Malahayati berhasil menancapkan rencongnya, senjata tradisional Aceh, ke dada Cornelis, mengakhiri hidupnya di tengah pertempuran tersebut. Setelah Cornelis tewas, saudaranya, Frederik de Houtman, yang berhasil selamat akhirnya menyerah kepada pasukan Aceh. Frederik ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama hampir 2 tahun lamanya. Perjalanan hidup dan perjuangan Malahayati mengukirkan namanya sebagai salah satu perempuan pemberani yang paling dihormati dalam sejarah. Semasa hidupnya Malahayati menunjukkan perjuangannya demi kehormatan Kesultanan Aceh. Keberanian dalam pertempurannya mengubah pandangan dunia tentang kemampuan seorang perempuan.